aneh bin ajaib kalau kita menyimak pidato politik Megawati, baik di acara pembukaan Rakernas maupun acara penutupan Rakernas kemarin. Ya, kenapa aneh? Karena hampir keseluruhan isi pidatonya adalah mengkritik habis pemerintahan saat ini. Padahal, apa dia lupa? Apa dia lupa? Kalau Jokowi itu bagian dari PDIP, apa dia lupa kalau PDIP bagian dari pemerintahan terbesar? Sumpah gua ngekek, sumpah, nggak dibuat-buat, sumpah. Lah, ya bagaimana tidak? Ya, seluruh rangkaian Rakernas, ya baik Megawati maupun Puan Maharani yang menyampaikan kesimpulan di akhir Rakernas, semuanya menghujat Jokowi dan mengkritik pemerintahan. Padahal dia sendiri bilang 3 kali berturut-turut PDIP menjadi pemenang pemilu. Ini artinya apa? I don't know. Thinkingnya nggak tahu. Nggak tahu. Lantas apa artinya kalian menjadi pemenang 3 kali berturut-turut? Kalau tidak bisa mewarnai pemerintahan ini, kalian menjadi penguasa pemerintah 2 kali 10 tahun. Lantas apa artinya? Kalian bicara ekonomi, bicara penegakan hukum, bicara pemberantasan korupsi, bicara demokrasi. Apa? Apa artinya kalian menjadi pemenang pemilu kalau seperti ini? Terus lantas kalian menyalahkan siapa? Menyalahkan pemerintah. Loh, pemerintah kan bagian dari PDIP. Mayoritas. Menyalahkan Jokowi. Loh, Jokowi kan kader PDIP. I don't know. Inilah ciri-ciri orang yang tidak bisa bekerja dan hanya bisa menyalahkan orang lain. Kesimpulannya ke sana. Jadi, nothing. Nggak ada artinya. Mafi faidah. Nggak ada faidahnya apa-apa. Mengkritik terus pemerintah. Padahal dia 10 tahun menjadi bagian dari pemerintah. Mayoritas. Bahkan dia pengendali pemerintah. Apa? Apa? Ini nih apa? Ini itu drama apa? Hah? Ini itu lelakon apa? Ya? 2 hari kalian Rakernas mempertontonkan ke seluruh rakyat Indonesia. Dengan begini kalian hebat gitu? Kesalahan semuanya total di negara ini ada pada Jokowi gitu? Atau pada partai-partai lain gitu? Padahal kalian pemenang 3 kali berturut-turut? Sampai Puan Maharani menangis pada saat menyampaikan bahwa 3 kali berturut-turut menjadi pemenang. Terima kasih kepada rakyat Indonesia. Ini apa sih yang nggak di depan kita ini? Ini apa sih ini? Oke, supaya tidak berlarut-larut, kita simak dulu salah satu dari sekian banyak pernyataan Megawati di Rakernas 5. Simak videonya. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat apa? Zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir, mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu. Oke, ada 2 hal. 1, kabinet ramping, zakon kabinet. Yang kedua, bagaimana membayar hutang. Kalau pada saat era Megawati berkuasa, 2001-2004, dengan 33 kabinet atau menteri, itu tuh penduduk Indonesia 225 juta. Pada saat itu, pada saat dulu. Sekarang, penduduk Indonesia sudah 280 juta. Artinya apa? Pantas kalau kemudian Prabowo merancang dengan 40 kabinet. Loh kok dibandingkan zamannya dia dulu?
Zamannya dia dulu juga mau mentargetkan apa terhadap ekonomi Indonesia? Mentargetkan capaian-capaian apa dengan menteri yang 33? Ini 40 dengan menargetkan Indonesia maju. Gimana? Kalau Prabowo dibanding Megawati, ya jauh lah. Prabowo mindsetnya adalah pengusaha. Pengusaha tahu betul bagaimana menambah direktorat, perlu apa belum, hubungannya dengan growth, pertumbuhan perusahaan. Kan itu miniatur dari sebuah negara. Itu perusahaan itu adalah miniatur, mengelola miniatur dari sebuah negara. Kalau perusahaan yang tadinya hanya satu direktur, karena potensi pasar besar dan pengen tumbuh, wajar dia nambah 2 direktur. Wajar dia menambah 3 direktur, 4 direktur. Tadinya nggak ada direktur utama, ada direktur utama, ada direktur keuangan, HRD, operasional, komersial. Karena apa? Ada target perusahaan yang pengen dicapai. Apa itu? Growth, pertumbuhan. Yang komisaris tadinya hanya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Seiring dengan kemajuan perusahaan, seiring dengan target-target perusahaan. Loh, Indonesia ada target menjadi Indonesia maju. 2045 Indonesia emas. Kita bisa melewati bonus demografi 2030. Kalau kemudian sumber daya manusianya nggak disiapkan, kabinetnya nggak disiapkan, kalau di perusahaan direktoratnya nggak ditambah, mau seperti dulu Megawati yang 33, ya enggak lah. Things. Gimana? Untuk mengcover penduduknya aja udah beda. Untuk mengcover target-target pemerintahan aja udah beda jauh. Ya, nggak nyampe lah. Sekarang suruh yang 33 gitu. Sama dengan yang dulu. Ya enggak lah. Gimana? Prabowo sih nggak menangkis tuduhan-tuduhan miring itu. Nah, jangan sampai hanya karena mengakomodir jatah menteri kemudian ditambah. Enggak. Percaya betul kalau masalah-masalah kayak begini, mengelola kayak gini ke Prabowo. Kenapa? Dia udah biasa mengelola perusahaan besar. Thinkingnya jauh ke depan. Jauh. Orang jadul tapi bukan menjadi orang jadul. Lah kalau ini Megawati kan orang jadul, menjadi orang jadul terus. Padahal tantangan zaman udah berubah. Tantangan Indonesia udah berubah. Beda lah. Oke, 1. Yang kedua, hutang kita banyak loh. Bagaimana cara membayarnya? Mikir. Ibu-ibu harus mikir. Bagaimana cara membayar hutang negara ini? Loh, ibu-ibu suruh mikir cara membayar hutang negara. Ya mudah-mudahan sih ibu-ibu yang ada di floor Rakernas ke-5 PDIP cerdas. Mudah-mudahan. Tapi nggak tahu ada nggak di rekomendasi hasil Rakernas terhadap strategi membayar hutang. Menarik sebenarnya untuk kita bahas satu persatu dari hasil Rakernas yang dibacakan oleh Puan. Oke, Megawati bingung kan? Nggak tahu cara bayar hutangnya? Ya nggak tahu lah. Dan Megawati telah berbohong tentang hutang Indonesia. Di eranya 2001-2004, dia melunasi hutang ke IMF, International Monetary Fund. Bohong besar. Hutang ke IMF itu waktu itu dilunasi oleh SBY. Itu pun di 2006. Artinya apa? 2 tahun setelah Megawati tidak menjabat. Atau 2 tahun setelah SBY berkuasa. Megawati bohong. Melunasi hutang negara ke IMF. Bohong. Salah. Karena seringnya klaim aku. Saya. Saya loh. Waktu zaman presiden. Kayak gitu. Aku loh. Waktu jadi presiden. Begini. Saya loh. Waktu jadi presiden. Nggak kayak gitu. Teman-teman, tunjukkan. Nanti tulis di komentar. Ini swear aku nanya. Aku nggak tahu. Tunjukkan pembangunan era Megawati berkuasa periode 2001-2004 dulu. Peninggalan apa pembangunan yang dilakukan oleh Megawati? Apa? Jalan? Nggak usah lah jalan tol kebesaran itu mah. Embung, dam, bendungan, bandara, pelabuhan, atau apa? Satelit? Tolong tunjukkan. Ini serius aku nanya. Aku nggak tahu. Ya, bantu nanti komentar. Apa peninggalan pembangunan era Megawati berkuasa? Kan aku terus nih. Aku loh, zaman aku loh, zaman saya loh. Gitu terus kan klaimnya kan. Iya nggak apa-apa, sah-sah saya. Tapi yang masalah hutang salah, pembayaran hutang salah. Seperti apa kan dia nanya nih? Seperti apa cara bayar hutangnya? Simak videonya. APBN kita didesain posturnya makin sehat. Jadi artinya cara bayar utangnya defisitnya makin kecil, primary balance-nya positif, itu berarti kita bayar utang. Dan setiap kali ada utang jatuh tempo kita selalu bisa bayar melalui apa yang disebut revolving. Dan kalau semakin kecil
berarti exposure-nya makin kecil. Makanya debt to GDP ratio walaupun undang-undang membolehkan sampai 60, Kementerian Keuangan itu membuat rule sendiri jauh di bawah, yaitu separuhnya. Tidak boleh ngelebihin 30%. Kedua, kita harus ngumpulin pajak, bener, tapi tidak untuk bayar utang saja, tapi untuk menyelesaikan, untuk membuat ekonomi kita makin baik fasilitasnya, sehingga ekonomi makin maju, GDP-nya makin gede, utangnya relatif makin kecil. Kita bisa ngumpulin pajak untuk bayar utang juga. Ketiga, ya kita awasi belanja negara. Kalau kita membelanjakan 2.200 triliun, tapi dia tidak menjadi apa-apa, apakah itu sekolah, kesehatan, apakah itu infrastruktur, apakah itu untuk kemiskinan, kita harus sebagai netizen, saya kepengen, ya netizen itu mari sama-sama kita melototin 2.200 itu, kita cari itu di mana dia. Katanya kan mereka well connected. Jadi kita bisa tahu dan kemudian kita bisa mengatakan, oh iya, uang 1 rupiah ini bisa membuat orang menjadi produktif, menjadi tidak miskin, anaknya menjadi sekolah, anaknya menjadi sehat, tenaga kerja bisa mendapatkan vokasi. Ini orang-orang yang kemudian akan menjadi bisa mengurus dirinya sendiri dan bisa berkontribusi pada. Paham ya? Megawati tahu ya cara melunasi hutang, tahu ya? Dan posisi hutang kita seperti apa sekarang? Kan ini kan yang diprovokasi terus-menerus lawan-lawan politik Jokowi, tidak hanya Megawati. Hutang negara, hutang negara, hutang negara, hutang negara. Kalau kita bicara pembangunan, keberhasilan Jokowi, lawan kita bicara hutang negara, hutang negara. Ya hutang lah, masa nggak hutang? Tapi kemudian hutang itu sesuai dengan undang-undang apa enggak? Masih ada kemungkinan untuk bisa membayar apa enggak? Atau kita menjadi negara yang bangkrut apa enggak? Nah itu yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang keuangan negara, tadi yang disampaikan Bu Sri Mulyani adalah maksimum kita diperbolehkan hutang 60% terhadap PDB kita, pendapatan domestik bruto. Posisinya kita hari ini, dan terima kasih kepada Bu Sri Mulyani, tim keuangan, Menteri Keuangan yang selalu menjaga hutang kita tidak lebih dari 30%. Itu adalah bentuk komitmen Menteri Keuangan. Terima kasih lagi Bu Sri Mulyani. Walaupun secara undang-undang diizinkan 60%, Bu Sri Mulyani menjaganya hanya maksimum 30%, nggak boleh lebih. Keren ini Bu Sri Mulyani ini, dan beliau keras ini. Keren ini. Nih, di sini nih, utang kita ke sini. Padahal masih ada range yang diizinkan oleh undang-undang segini nih. Setengahnya dijaga betul oleh Menteri Keuangan. Kalau sudah mau melampaui rambu-rambu, harus dibayar dulu. Dan Menteri Keuangan bilang selalu membayar hutang, nggak pernah nggak. Aduh, ya nggak apa-apa, namanya juga provokasi. Kalau sudah seperti ini, saya berkesimpulan pribadi saya, subjektif, Megawati ternyata bukan orang hebat. Bukan orang hebat untuk negara ini. Bukan orang hebat untuk mengelola negara ini. Kenapa? Faktanya, dia berkuasa dari melengsarkan Gus Dur, kemudian dia pengen berkuasa lagi, padahal incumbent, petahana, 2 kali gagal. Ya, dari situ saya bisa ambil kesimpulan. Dengerin pidato-pidatonya, nggak hanya ini, hampir semua pidato-pidatonya, ya Megawati itu bukan orang hebat untuk negara ini. Bukan orang hebat untuk mengelola sebuah negara. Tapi Megawati itu orang hebat dan paling hebat di partainya, itu betul. Aku setuju itu. Megawati itu hebat di kelompoknya, orang hebat di partainya. Tapi bukan hebat di negara ini. Akhirnya kesimpulan saya ke sana. Aduh, ya Allah. Pidato di depan rakyat Indonesia. Ya walaupun itu di internal rakernas ya, tapi kan disiarkan. Semua rakyat mendengar itu. Even itu di depan kadernya sendiri, rakernas gitu ya. Kalau salah, fatal. Kayak teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita tahu sikap kita terhadap PDIP seperti apa. Ya karena itu juga hak kita. Dan terutama yang paling dekat adalah pemilu kada atau pilkada serentak tanggal 27 November. Sepakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Setuju? Tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.